Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Halo. Pagi ini anugerah Tuhan ya, kita bisa tetap ibadah biarpun di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Dan saat ini kita akan belajar firman. Kita akan lihat Alkitab kita di Keluaran pasal yang ke-24. Keluaran 24 ayat yang ke-12. Dikatakan Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Waktu itu Musa dapat firman dari Tuhan, dikatakan, kamu naik ke atas gunung dan tinggallah di sana. Musa dipilih dari bangsa Israel, dia dipilih oleh Tuhan. Kemudian waktu itu ketika Musa pertama kali lihat semak belukar yang berapi, dan mulai sejak hari itu hidupnya tertransformasi. Dan kemudian ada passion yang dari Tuhan supaya membebaskan bangsanya, bangsa Israel. Dan waktu itu di ayat yang kita baca, Tuhan berfirman supaya Musa naik menghadap Tuhan ke atas gunung dan tinggal di sana. Naik ke atas gunung itu seperti kita menaikkan akan kehidupan doa kita. Dan ketika sudah naik ke atas gunung, Tuhan berkata, tinggallah di sana. Ini kunci yang penting sekali ketika kita datang menghampiri Tuhan. Seringkali kita datang sebagai orang yang agamawi, datang dengan begitu banyak data, list yang akan kita naikkan. Tidak salah datang pada Tuhan, minta memohon kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kerinduan hati kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, memang Tuhan katakan, bicara, ngomong ke aku. Ya, kita coba lihat sama-sama di Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keenam, dikatakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini kita semua menghadapi hal yang tidak mudah, bahkan mungkin orang bisa berkata, bagaimana tidak khawatir, bagaimana tidak ketakutan, bagaimana tidak bingung. Kanan kiri dulu rasanya orang yang jauh, beritanya jauh, orang-orang dibawa pulang, tapi sekarang terjadi di orang-orang di sekitar kita. Orang-orang jatuh sakit di sekitar kita. Tapi firman Tuhan tetap firman. Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi jangan sampai ada kekhawatiran itu yang diizinkan masuk dalam hidup kita. Di luaran banyak hal yang terjadi bisa menyebabkan kekhawatiran. Tapi jangan izinkan kekhawatiran itu masuk dalam hidup kita, karena kekhawatiran itu akan membawa teman-temannya. Ada kebingungan, ada ketakutan, kegelisahan. Itu masuk ketika kekhawatiran kita izinkan masuk dalam hidup kita. Maka firman berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi memang Tuhan berkata, apa yang menjadi keinginanmu, kamu sampaikan kepadaku. Dengan penuh ucapan syukur dikatakan. Nah, yang pertama itu kekhawatiran harus disingkirkan dulu dari hidup kita. Jangan sampai kekhawatiran itu memenuhi pikiran dan hati kita. Ketika kekhawatiran yang mengontrol hidup kita, iman kita jadi lemah. Karena kita hanya melihat apa yang kita lihat di kasat mata ini, tanpa kita tahu bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai hidup kita. Kalau Tuhan berkata, jangan khawatir,
Artinya Tuhan berkata, aku siap membackup kamu. Aku siap menolong kamu. Aku siapkan kuasaku untuk bekerja lewat hidupmu. Maka dikatakan jangan khawatir. Kekhawatiran ini datang bisa tiba-tiba. Bisa lihat sesuatu langsung khawatir. Bisa dengar sesuatu langsung khawatir. Bisa rasakan sesuatu kekhawatiran bisa menyusup masuk dalam hidup kita. Tapi kalau kita pegang firman, Tuhan berkata jangan khawatir tentang apapun juga, karena dia Tuhan yang jamin hidup kita. Tuhan lebih ngerti apa yang sedang kita alami, Tuhan lebih ngerti apa yang sedang kita gumulkan, dan dia Tuhan yang pegang kendali atas semuanya, dan dia begitu perhatian dan fokus atas hidup setiap kita. Dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, ketika Musa diperintahkan untuk naik ke atas gunung, artinya untuk ketemu dengan Tuhan, untuk bangun misbah dan berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan katakan tetap tinggal di sana. Nah, di sini dikatakan ketika kita datang pada Tuhan, nanti kita akan merasakan ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ini memelihara hati dan pikiran kita. Jadi kita ketika punya pergumulan, seperti orang pergumulan hari-hari ini kompleks ya Bapak Ibu sekalian, itu bisa sakit penyakit, bisa karena virus, bisa karena keadaan ekonomi yang semakin menyulitkan, bisa karena keuangan, bisa karena hubungan, bisa karena apapun bisa menimpa dalam hidup kita. Tapi Tuhan berkata ketika kita datang kepada Dia, kita naik ke atas gunung, kita akan merasakan ada damai sejahtera Allah. Kita mulai tenang, kita merasakan yes, aku berdoa, aku datang pada Tuhan, aku sampaikan semua permohonanku kepada Tuhan, hatiku rasanya tenang. Dan kemudian kita berpikir, ya hatiku sudah tenang, berarti sudah selesai, sehingga aku bisa aktivitas yang lain. Seringkali ketika kita datang kepada Tuhan, kita memperlakukan Tuhan itu seperti memperlakukan yang lain. Kita ngerti bahwa Tuhan itu roh. Nah, karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, kita harus menghampiri Dia, karena Allah itu yang maha kudus, kita hampiri dengan segenap hati kita. Ketika kita naik ke atas gunung, Tuhan berkata, tetap tinggal di sana. Artinya apa? Tidak terburu-buru, saudara. Ketika sudah naikkan permohonan, rasakan sudah ada damai sejahtera, terus kita berkata, ya hatiku sudah tenang, aku sudah selesai. Enggak, saudara. Banyak pergumulan dalam hidup kita, kita datang pada Tuhan sudah rasakan damai ketika berdoa, ketika naikkan permohonan kepada Tuhan, tapi kemudian kita berkata, kok enggak ada jawaban? Hatiku sudah tenang loh waktu berdoa, tapi kenapa persoalannya enggak berubah? Kenapa kondisinya enggak ngalami perubahan? Satu hal Tuhan berkata, ketika engkau naik ke atas gunung, tetap tinggal di sana. Artinya ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita nyembah Dia, ada damai sejahtera yang turun dalam hidup kita, itu tanda awal Tuhan menyertai kita. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Kalau kita hanya merasakan damai, dan kemudian kita berkata, dah hatiku sudah tenang, sudah damai. Selesai itu kita menghadapi kenyataan, tapi kita berkata, loh, tadi damai waktu doa. Tapi kenapa sekarang rasanya gelisah muncul lagi? Saudara, karena banyak dari kita ini ketika datang, kita datang dengan agamawi, dengan list yang begitu banyak, dan kemudian ketika kita sudah naikkan permohonan kita rasa damai, kita berhenti sampai di situ. Padahal sesungguhnya Tuhan berkata, ketika kamu naik ke atas gunung mau ketemu dengan aku, kamu datang dengan penuh kelaparan dan kehausan, mau nyembah aku, kamu jangan terburu-buru. Ketika kita berdoa, saudara, kita ini kan manusia rohani yang punya jiwa tinggal di dalam tubuh. Nah, ini peperangannya akan kompleks sekali. Setiap kita menghadapi, ketika berdoa, mau ketemu dengan Tuhan, apakah sampai di mana kita merasakan damai, kita berhenti, atau kita berkata enggak,
Aku mau lebih lagi naik ke atas gunung. Aku sudah rasa damai Tuhan, aku sudah rasakan hadirat Tuhan. Ini saatnya aku terus naik ke atas gunung sampai aku ketemu Tuhan, sampai aku berjumpa, sampai Tuhan berbicara, sampai aku menangkap isi hati Tuhan, sampai apa yang Tuhan sampaikan itu aku terima. Banyak di antara kita berhenti hanya sampai di damai sejahtera. Padahal enggak. Tuhan lebih lagi, dia berkata, nah ayo naik ke atas gunung lebih lagi. Seperti kalau kita orang itu punya pergumulan masing-masing ya, saya umpamakan kita mau naik ke atas gunung, kita bawa ransel, ranselnya itu semua beban persoalan kita datang kepada dia, kita taruh ranselnya, dan kita berkata, Tuhan, ini semua beban beratku, aku berdoa karena di dalam nama Yesus ada pertolongan. Aku percaya jalan keluar hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Persoalanku apapun ini tidak akan membuat aku jadi khawatir, tapi justru aku akan lihat kemuliaan Tuhan. Aku akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupku, karena aku tahu siapa yang menyertai aku, siapa yang mengasihi aku, siapa yang pegang kendali atas hidupku, siapa yang pegang kendali atas keluargaku. Ketika kita percaya, kita akan mengalami ada pertolongan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Jangan berhenti hanya sampai kita rasa damai, tapi terus naik sampai ketemu dengan Tuhan. Untuk sampai ketemu dengan Tuhan, itu tidak gampang, saudara. Karena dia Tuhan itu roh. Jadi kita menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Tidak hanya sampai di pikiran kita, rasanya kita sudah sampaikan semua permohonan kita, berhenti, tidak sampai di situ. Tapi sediakan wadah hidup kita. Kalau kita mau dicorai anggur yang baru, kantong anggur hidup kita itu juga harus berubah, diganti. Cara doa kita pun harus dirubah. Tidak seperti orang yang hanya datang laporan satu sisi, sampaikan kepada Tuhan, rasa damai berarti selesai. Tapi kita akan berkata, enggak Tuhan. Aku mau tunggu sampai Tuhan berbicara. Aku mau tunggu sampai Tuhan dipuaskan. Saudara, Musa disuruh naik ke atas gunung. Karena Musa diberi pesan oleh Tuhan, kamu tinggal di sana, karena aku akan memberikan loh batu kepadamu, dan itu kutulis dengan tanganku sendiri. Sesuatu yang ilahi, sesuatu yang dahsyat sudah Tuhan sediakan buat Musa dan bangsa Israel. Dan Musa perlu naik ke atas gunung. Dan naik ke atas gunung ini tidak rame-rame, saudara. Kalau kita nunggu orang lain yang mau mati daging sama-sama dengan kita, menyediakan waktu, sembah Tuhan sungguh-sungguh fokus, tidak mikir yang lain, kita ini akan saling menanti. Tapi sudah saatnya mungkin kita berkata, kapan ya Tuhan aku mau naik ke atas gunung, kapan kau mau menemui aku? Tuhan berkata, ya sekarang ini nih waktunya, aku mau ketemu dengan engkau. Semakin kita naik ke atas gunung, saudara, itu yang naturalnya kita semakin rontok, daging kita semakin rontok, dan nanti naturalnya Tuhan semakin turun melimpah dalam hidup kita. Kita akan mengalami sesuatu yang supranatural itu melimpah dalam hidup kita. Dan kita akan berkata, wow, janji Tuhan tergenapi. Tahu-tahu ada mujizat terjadi, pintu dibuka, pertolongan Tuhan datang, langit dibuka. Kita berkata, aku tidak mudeng, tidak ngerti caranya. Tapi itulah Tuhan yang mengerjakan semuanya buat kita. Tapi Tuhan menantikan, nak mari bangun keintiman dengan aku. Mari nak engkau datang kepadaku dengan penuh kerinduan, dengan penuh kehausan. Karena aku ingin bangun hubungan intim dengan engkau. Musa dikatakan jangan turun, tetap tinggal di sana. Akhirnya Musa tinggal di atas gunung 40 hari 40 malam. Orang kalau sudah ketemu dengan Tuhan, saudara, hidupnya akan berbeda. Kenapa banyak seringkali pergumulan tidak berhenti? Ya memang kita sebagai manusia memang tetap ada pergumulan, saudara. Tapi bedanya kalau di dalam ini sudah ketemu dengan Tuhan, kita akan berkata, aku tidak khawatir lagi. Apapun yang hari-hari ini terjadi, bisa terjadi pada si A, tapi tidak harus jadi dalam hidupku. Kenapa? Karena yang jamin hidup kita itu Tuhan sendiri. Ketika kita tahu, kita melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, harusnya dengan situasi hari-hari ini, ketika hidup kita sudah tertransformasi, justru kuasa Tuhan yang harusnya dialirkan lewat hidup kita.
Bukan kita jadi khawatir, ketakutan, kebingungan karena masalah yang kita hadapi. Tapi dengan masalah dan pergumulan ini menjadi batu pijakan bahwa kita akan mengalami kuasa Tuhan ketika kita ketemu dengan Tuhan. Saya pernah mengalami, saudara. Suami saya itu divonis sama dokter kanker ganas, karena waktu itu kita buat lab. Lab pertama kanker ganas, lab kedua, lab ketiga, sampai 6 kali lab, saudara. Dan waktu itu secara manusia ya saya kaget. Memang beberapa waktu yang lalu sempat bolak-balik masuk rumah sakit, perutnya sakit, masuk opnam, bisa tengah malam, bisa apa gitu. Terus kemudian waktu itu saya nangis, saudara. Saya berkata, Tuhan tolong, ini anak saya masih kecil-kecil ini. Kalau suami saya tahu-tahu dibawa pulang begitu, kalau dengar yang namanya kanker ganas kan rasanya seperti orang sudah tervonis ya, saudara. Terus kemudian waktu itu kita berpikir, aduh ini dibawa ke Taiwan aja. Tapi karena waktu itu masuk rumah sakit lagi, dan kemudian paspor pas habis, jadi tidak jadi ke Taiwan, akhirnya saya bawa suami saya ke Singapura untuk berobat. Dan waktu itu kan Pak Petrus Agung masih hidup ya, saudara ya, peristiwanya. Dan Pak Agung juga terus memantau, tiap konteks saya tiap hari, bagaimana tanya kabarnya. Pak Agung pesan gini, Fon, jangan lupa terus memperkatakan jatah yang dari Tuhan. Terus perkatakan. Saya bilang, iya Pak. Terus kemudian waktu itu juga Pak Samuel Dudi ya, Pak Samuel Dudi juga sampaikan pesan. Dia berkata begini, pokoknya entah lewat dokter, lewat apapun, suamimu akan terima mujizat. Saya berkata, yes, saya terima dengan iman. Saudara, waktu itu saya bawa suami saya ke Singapura, karena lab dari Semarang semua dokter sudah berkata ini kanker ganas harus langsung dikerjakan. Di Singapura itu saya perkatakan apa yang menjadi jatah suami saya buat keluarga saya. Saya perkatakan dalam nama Yesus ada mujizat, dalam nama Yesus ada kuasa Tuhan dinyatakan, suami saya disembuhkan lewat cara apapun. Saya tahu ini Tuhan yang bekerja, Tuhan yang akan menyembuhkan. Terus saya perkatakan, jadi sekian hari, karena dokternya ketika ketemu, terus dokternya berkata, maaf, kamu harus ngulang semua dari awal, tapi saya akan berangkat ke Taiwan, saya ngajar di Taiwan. Jadi kamu tetap kerjakan semua. Jadi sama aja ya, saudara. Rupanya enggak usah ke Taiwan, ke Singapura juga. Rupanya dokternya sama ngajar di Taiwan. Terus kemudian lewati semua. Nah, sekian hari saya ada di Singapura. Terus saya perkatakan, saya berkata, aku percaya kepada Tuhanku, aku percaya Tuhan Yesus penyembuh, dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Saya perkatakan, jadi bukan jalan-jalan saudara di sana, tapi nunggu lab, terus semua selesai. Hari Jumat ketemu lagi dengan dokternya, periksa. Dokternya lihat semua, dia berkata begini, ini kenapa yang penting tidak difoto, yang tidak penting difoto. Saya nggak tahu, saudara. Ini padahal rumah sakit terkenal, saudara, yang waktu di Indonesia sudah dikerjakan semua. Dia berkata, saya tidak temukan apa-apa. Luar biasa, saudara. Karena kita percaya nama Yesus, tidak ada yang mustahil. Dokter bisa berkata apapun, hasil lab bisa berkata apapun, tapi Yesus kita tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Dan saya berkata, Yesus penyembuh, Tuhan bisa mengubah semuanya. Saya nggak tahu apakah karena salah diagnosa atau karena terjadi mujizat Tuhan sembuhkan, tapi prosesnya saya tahu sampai hari ini tidak ada sakit penyakit yang menyerang. Karena apa? Kita percaya pada Yesus. Jangan hidup itu tergantung dengan situasi yang ada. Tapi ketika kita mau naik ke atas gunung, tetap tinggal di sana, kita ngerti janji Tuhan, itu yang harus terjadi dalam hidupku, bukan situasi hariku. Yang situasi seperti ini terjadi ini sementara, saudara. Tapi Tuhan yang kekal itu yang menyertai kita. Sehingga makanya dikatakan, damai sejahtera Allah itu menyertai hidup kita. Itu yang membuat fondasi, membuat bekal buat kita. Aku kuat, aku tidak khawatir lagi. Tidak berhenti di situ, aku terus akan naik. Aku naik sampai ke puncak, di mana aku akan mengalami kuasa Tuhan, aku akan mengalami janji Tuhan tergenapi dalam hidupku. Hari-hari ini tidak mudah yang kita lewati, tapi ketika kita berkata, aku tidak sendiri, ada Tuhan yang menyertai aku, kita tidak akan khawatir, saudara. Kekhawatiran dan ketakutan kita singkirkan dan kita berkata,
jatahku. Tuhan menggenapi apa yang sudah menjadi jatahku. Anakku percaya akan janji Tuhan, kita berpegang pada firman Tuhan, kita akan mengalami kuasanya. Karena Tuhan itu ketika kita datang, kita akan mengalami yang supranatural. Sesuatu yang ilahi, itu Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Pernah satu kali, saudara, di Kenya, itu ada seorang hamba Tuhan, dia diperintah oleh Tuhan. Tuhan berkata begini, kamu berangkat ke London. Kalau kita disuruh dapat pesan Tuhan, berangkat ke satu negara, langsung mesti secara natural kita akan berpikir Tuhan akan kasih kita uang, ya, untuk beli tiket, untuk perjalanan ke sana, untuk ini dan itu ya, saudara. Tapi rupanya ditunggu-tunggu tidak ada uang yang masuk ke rekeningnya. Terus tahu Tuhan, karena hamba Tuhan ini sudah biasa hidup, naik ke atas gunung, tinggal dalam hadirat Tuhan, dia step by step dia ngikuti apa yang Tuhan sampaikan, supaya ngerti bahwa aku berjalan sesuai pimpinan Tuhan, biarpun ngeri-ngeri sedap, saudara ya, apa yang harus dialami. Nah, waktu itu tahu Tuhan berkata begini, sudah sekian lama, aku sudah sampaikan ke kamu, kamu harus berangkat, sekarang kamu berangkat. Cara manusia nggak ada tiket, nggak ada uang. Dia nurut, saudara, packing. Pakaiannya ditata, dimasukkan ke koper, dia berangkat ke bandara. Saya pernah itu ke bandara Kenya ya, 2 kali saya pergi ke tempatnya Pastor Andrew yang pernah melayani saudara juga. Pas dia konferensi saya melayani di sana. Dan kemudian berangkat ke bandara, saudara. Dia ke bandara, dia berharap begini pendetanya, wah nanti saya di bandara akan ketemu dengan orang yang akan berkati saya tiket atau uang sehingga saya langsung go show, saya bisa beli tiket, saya langsung berangkat. Sampai di bandara dia tunggu, tidak ada orang, saudara, yang ngasih dia, tidak ketemu siapa yang dia kenal. Waktu itu Tuhan gerakkan dia masuk ke toilet. Saudara tahu, pendeta ini bawa kopernya, masuk ke toilet, saudara. Nah, di toilet itu biasa, kalau orang itu sudah hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam penyembahan, dimanapun hatinya ketarik untuk memuliakan Tuhan. Hatinya tuh merasakan kelaparan, kehausan akan Tuhan. Ini dia masuk ke toilet dengan hati ya, ini nanti gimana cara Tuhan menolong. Tapi aku ngerti, Tuhan bicara suruh masuk toilet, aku masuk. Dia di toilet, dia apa yang dia kerjakan? Dia nyembah Tuhan, saudara. Sudah gayanya dia, terus dia nyembah lewat 1/4 jam, setengah jam, lewat 1 jam, terus dia nyembah. Dia ngerasa sudah cukup, berhenti, dia berhenti, saudara. Ketika dia berhenti, dia keluar dari toilet, dia kaget luar biasa. Ternyata dia sudah sampai di Heathrow, saudara. Lapangan terbang, yang ada di London. Heathrow, saudara. Dan dia bingung loh. Tahu-tahu kok berubah. Ya kalau di Kenya kan banyak orang kan kulit hitam ya, saudara. Tahu ini rata-rata orang kulit putih semua. Dia kaget sekali. Dia keluar dari situ, dia nggak ngerti saya harus ketemu dengan siapa. Tahu-tahu dia keluar, karena kan dia nggak bawa ini, nggak ada visa, jadi masuknya ilegal ya, saudara. Dia lihat ada satu orang sudah bawa papan nama dia. Dan dia tahu, berarti aku dengan orang ini harus berangkat. Dia ketemu dengan orang itu, langsung dia naik ke mobil, sekian hari pelayanan, selesai, dia harus pulang. Dia harus pulang dan dia berkata, ini Tuhan sudah mengerjakan yang supranatural dalam hidupku, sekarang aku pulang caranya gimana? Dia balik lagi, saudara, ke bandaranya di Heathrow, di London, dan kemudian waktu itu, dia masuk lagi ke toilet, saudara. Seperti habitnya dia, seperti biasa, dia nyembah Tuhan. Dia menyembah, dia memuji Tuhan. Lewat waktu lagi, setengah jam, 1 jam. Terus dia nyembah Tuhan, Dia percaya Tuhan kalau kerja tidak setengah-setengah. Tuhan akan tuntaskan apa yang sudah dia kerjakan. Dan betul waktu dia selesai nyembah, dia berdoa selesai, dia buka pintu toilet, dia keluar, dia sudah di Nairobi lagi, saudara. Di bandaranya di Nairobi di Kenya. Tuhan lakukan yang supranatural itu bukan zaman dulu, saudara. Tapi ini hari-hari ini,
Jadi kalau sekarang ini ada di antara kita yang sedang menghadapi pergumulan apapun dalam hidupmu, datang nomor satu kepada Tuhan. Ketika datang kepada Tuhan, jangan pakai pikiran kita dengan semua beban, bawa ransel pergumulan, datang serahkan kepada Tuhan, selesai rasakan damai, ranselnya dibawa lagi, kita masih punya pergumulan yang sama. Enggak, saudara. Tuhan kita sungguh Tuhan yang ajaib. Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Hati Tuhan itu terus fokus bagaimana caranya Tuhan mau menolong kita, mau menjawab doa-doa kita, mau menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Kita lihat sama-sama di Yesaya pasal yang ke-43. Ini janji Tuhan buat setiap kita, saudara. Dikatakan di Yesaya 43. Ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus Allah Israel, juru selamatmu. Saudara, dikatakan, kena api, tidak apa-apa. Lewat air, bisa lewat. Ini semua yang supranatural. Saudara tahu, ini hari-hari ketika kita naik ke atas gunung, kita ketemu dengan Tuhan, tinggal diam sampai merasakan Tuhan berbicara, sampai ketemu dengan Tuhan. Kita akan mengalami apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, kita bisa lewati semua. Kenapa? Ini janji Tuhan, saudara. Melalui air, Tuhan sertai. Lewat api, Tuhan sertai. Sampai tidak akan hangus. Sadrah, Mesah, Abednego ngalami, saudara. Mereka dimasukkan di dalam dapur api. Masuk 3, yang terlihat 4. Kenapa? Ada Tuhan yang menyertai. Kita tidak sendiri hari-hari ini. Jadi kalau ada sesuatu mungkin yang jadi pergumulan kita berkata, aku mau tanggalkan semua kedaginganku, aku mau naik ke atas gunung sampai aku ketemu Tuhan, aku mau tinggal di sana, aku mau ketemu muka dengan Tuhanku. Di situ kita akan lihat, saudara. Saudara akan merasa, tidak ada yang perlu aku takutkan lagi. Tidak perlu aku gentarkan lagi. Karena siapa yang menyertai aku? Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah El Shaddai, Tuhan yang maha kuasa. Dia Immanuel beserta dengan kita. Artinya apa? Dia di dalam kita. Apapun yang sedang kita hadapi, berat sekalipun, Tuhan berkata, kamu tidak sendirian. Aku mengerti apa yang sedang kamu hadapi. Tapi jangan datang kepada Tuhan seperti orang agamawi, hanya satu arah. Kita ketemu, sampaikan semua permohonan kita, dan kita tidak nunggu Tuhan. Sampai Tuhan berbicara, sampai Tuhan bermanifestasi dalam hidup kita. Kekristenan kita hari-hari ini harusnya semakin maju. Kalau kita lihat hari-hari ini, aku dulu pernah ngalami yang luar biasa, tapi sekarang kok rasanya kendor. Nah, ini kita perlu periksa hati kita, saudara. Kita ini pelayanan, kita ikut Tuhan sekian lama, jangan sampai kita jadi orang yang suam. Orang yang rasanya aku tidak ketemu Tuhan, tidak apa-apa. Asal aku sudah melaksanakan kewajiban keagamaanku, aku sudah baca firman, Tuhan tidak berbicara, pokoknya aku sudah baca Alkitab, aku sudah berdoa, tapi tanpa ada passion, tanpa ada iman, bahwa kalau aku baca firman, pasti Tuhan akan berbicara, rema akan disampaikan, ada sesuatu yang Tuhan berbicara, dan firman ini hidup, dan kebenaran yang kita ketahui itu yang akan memerdekakan kita. Dan ketika kita berdoa, kita berkata, aku akan ketemu dengan Tuhan, Tuhan akan jawab doaku, Tuhan tidak tinggalkan aku. Ketika aku datang dengan penuh kerinduan, Tuhan siap mendengarkan aku, dan Tuhan lebih rindu ketemu dengan kita dibandingkan kerinduan kita ketemu Tuhan. Hari-hari ini, saudara, tidak gampang yang kita lewati. Semua kita punya salib, semua kita punya beban pergumulan.
Tapi janji Tuhan luar biasa buat setiap kita. Tuhan berkata, kamu ini loh lewat air, aku menyertai kamu. Kamu melewati api, apinya tidak akan menghanguskan kamu. Karena apa? Aku yang maha kudus, aku yang menyertai kamu. Kemudian dikatakan ayat yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Luar biasa, saudara. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Ini janji Tuhan. Ya dan amin. Tinggal kita mau ngambil enggak? Kita mau terima enggak? Kita mau berjalan dengan iman enggak? Atau justru kekhawatiran, tindisan dunia yang ada, yang kita lihat, yang kita dengar semua dengan kasat mata, yang kita lihat di WhatsApp, semua berita tentang corona, itu yang membuat kita ketakutan. Kita tidak boleh takut, saudara. Tapi ikuti protokol kesehatan, ya. Kita disiplin. Tapi kita tidak boleh takut. Sampai ada orang yang begitu ketakutan, tidak berani ketemu orang. Tidak berani kemana-mana. Ketakutan luar biasa. Saudara, hidup kita dipimpin Tuhan. Kalau Tuhan berkata, nak berangkat, kita berangkat. Artinya Tuhan jamin kita. Kalau Tuhan berkata, nak kerjakan ini, Tuhan berkata, aku yang akan proteksi hidupmu. Kalau Tuhan berkata, nak kamu kerjakan sesuatu yang aku sudah sediakan buat kamu, kerjakan bagian kita. Selebihnya Tuhan berperkara buat kita. Jatahnya setiap kita hari-hari ini justru akan menyatakan kuasa Tuhan lewat hidup kita kepada orang lain. Ketika kita naik ke atas gunung, kita ketemu dengan Tuhan, kita doakan orang, kita tumpangkan tangan ke orang, tangan kita menumpangkan, tapi tangan Yesus menyertai hidup kita, dan orang itu akan mengalami kuasa Tuhan. Kita berbicara kepada orang, hikmat dan urapan Tuhan dalam hidup kita, perkataan pewahyuan itu juga keluar lewat mulut kita, dan orang-orang akan diberkati. Orang-orang akan ketemu dengan Tuhan, orang akan diberi kekuatan, orang akan berkata, yes, aku tidak takut lagi. Ada Yesus yang menyertai aku. Yes, ada Yesus yang tidak pernah meninggalkan aku. Sehingga kita berkata, hari-hari ini, dengan apa yang terjadi, aku akan lihat penyertaan Tuhan dahsyat dan ajaib. Jangan sampai iman kita kendor, saudara. Tapi kita berkata, Tuhan, Engkau hidup dalam aku. Aku tidak sendiri lagi. Lidah kita itu seperti api, ya saudara. Seperti api. Katakan di Yakobus. Jadi, apa yang keluar dari mulut kita, karena kita diurapi Tuhan, itu di alam roh itu langsung bekerja. Ya, kita ini jangan lupa setiap hari, saudara, mesti sembahyang, pakai selengkap senjata Allah dalam hidup kita. Bangun tidur itu mungkin sampai 1 menit, saudara, tapi jangan lupa. Jadi apa yang kita perkatakan, itu di alam roh terjadi, saudara. Ya, ketika kita berkata begini, aku pakai ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, aku gunakan ketopong keselamatan, kaki berkasutkan kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera, pedang roh, perisai iman. Ketika kita perkatakan, kita deklarasikan itu di alam roh kita pakai selengkap senjata Allah, sudah. Dan itu akan ketika kita berkata, Tuhan, pasukan malaikatmu berkemah di sekeliling aku, langsung itu pasukan Tuhan berkemah. Karena malaikat diutus oleh Tuhan untuk melayani kita. Ketika kita ketemu dengan Tuhan, kita ngerti step by step hari-hari yang kita lewati, apa yang harus kita kerjakan. Roh Tuhan di dalam kita berbicara dan kita dipimpin, kita digerakkan. Makanya ketika kita berdoa, tahu-tahu kita mengucapkan sesuatu yang kita, loh, aku kok bisa ngomong begini? Aku kok bisa berdoa dengan kata-kata yang begini? Karena apa? Ketemu dengan Tuhan, roh Tuhan mewahyukan di dalam kita, keluar lewat mulut kita, di alam roh itu terjadi, saudara. Saya doa syafaat ya, setiap hari ada satu teman, tim gitu, kita doa syafaat. Satu kali dia berkata begini, Bu Foni, tadi saya lihat, kamu lihat apa? Saya tanya. Saya lihat Bu Foni ini pakai selengkap senjata Allah, dan kemudian Bu Foni bawa pedang, tapi Bu Foni diam aja, tapi pedangnya diangkat. Dan saya lihat, itu malaikat sekeliling Bu Foni itu, ketika ada panah api dari si jahat yang menyerang, malaikat
yang nangkis semua. Saya berkata, puji Tuhan. Saudara tahu selengkap senjata Allah itu kan ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, ketopong keselamatan, kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera sama perisai iman, itu kan untuk bertahan, saudara. Ya, itu senjata-senjata untuk bertahan ketika musuh nyerang kita. Tapi dengan pedang roh ini kita ngelawan si jahat, kita nyerang balik, kita tangkis semua apa yang diserangkan pada hidup kita. Dan pedang roh itu bicara firman Tuhan. Kalau kita mau tinggal diam, tetap kuat di dalam Tuhan, kita berdoa. Firman ini terus kita renungkan. Baca Alkitab tidak sekedar membaca Tuhan. Baca pelan-pelan, diulang lagi. Ketika itu tahu-tahu ada yang hidup jadi rema buat kita. Kita tidak berhenti, terus kita lanjutkan, terus kita ulang-ulang, terus ulang-ulang sampai kita yes. Ini janji Tuhan, firman jadi daging. Kita akan mengalami kuasa Tuhan. Kita berkata begini, kekristenanku tidak puas hari ini seperti ini. Aku tidak mau kekristenanku dulu lebih dari hari ini. Kekristenanku hari ini harus lebih kuat lagi. Besok kekristenanku hari ini harus lebih maju lagi. Besok kita lewati, kita berkata, yes, kekristenanku aku cari Tuhan lebih lagi. Aku minta Tuhan kelaparan, kehausan akan kau kuat dalam hidupku. Dan kita terus bangun mezbah setiap hari. Kita akan mengalami, saudara, yang supranatural terjadi. Orang berkata, mana bisa? Tapi ketika kita jalani, kita berkata, wow, ini pasti Tuhan. Ini Tuhan yang kerjakan. Orang kalau ketemu Tuhan, ya saudara, seperti Yesaya ketemu Tuhan. Dia berkata, ujung jubahnya memenuhi bait suci. Sehingga Yesaya berkata, aku najis bibir. Orang kalau ketemu Tuhan, Tuhan itu maha kuasa, maha kudus. Kita tahu kita orang berdosa. Kita itu merasa, Tuhan, aku ini orang berdosa. Ampuni aku Tuhan. Dengan darah Yesus, aku datang menghadap tahta kasih karunia. Sehingga kita ngerti, itu isinya kalau nanti kita ketemu Tuhan, isinya pengakuan dosa. Sehingga kita tuh tidak bisa lagi menyalahkan si A, si B, gara-gara dia aku ngalami ini, karena dia loh aku frustasi, karena dia aku lemah iman. Gak bisa, saudara. Kita ketemu Tuhan, yang ada kita berkata, ampuni aku Tuhan, perbarui aku Tuhan, aku sudah berdosa, aku mendukakan Engkau. Kita sibuk minta ampun pada Tuhan daripada menghakimi orang lain. Kita berkata, tolong yang lain Tuhan, sudah menyakiti aku ampuni. Orang itu sudah berdusta, orang itu sudah membuat aku susah, aku ampuni dia Tuhan. Tapi Tuhan ampuni aku juga. Karena apa? Biar aku layak di hadapan-Mu. Karena kita sudah ngerti kebenaran, saudara. Jangan mau hidup di dalam dosa. Kita berkata, Tuhan aku ketemu Engkau, isinya aku dosa, seperti Yesaya. Dan kemudian kalau kita sudah ketemu Tuhan, tinggal di atas gunung. Itu kan yang dagingnya semakin rontok ya saudara. Kita tidak bisa berkata lagi, wah karena aku loh, aku bisa begini. Wah karena kekayaanku, karena kepandaianku, karena jabatanku, karena posisiku, tidak bisa. Kita hanya berkata, Tuhan ini semua karena karya-Mu. Tuhan ini karena semua Engkau yang lakukan. Tuhan ini karena anugerah-Mu dalam hidupku. Tuhan aku tahu ini penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidupku. Aku di luar Engkau tidak bisa apa-apa Tuhan. Aku tahu bahwa hidupku hari ini semua karena anugerah-Mu. Aku tahu hidupku hari ini karena Engkau genapi janji-janji-Mu dalam hidupku. Saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, mungkin kita seringkali berkata begini, Tuhan, aku sudah datang terus kepadamu. Janji-janjimu kok belum Engkau genapi, Tuhan. Aku sudah kerjakan bagianku, loh, Tuhan. Jangan frustasi, saudara. Tuhan tetap Tuhan yang setia. Tapi Tuhan berkata di Yesaya 43 ya, ayat yang ke-26, Tuhan berkata, ingatkanlah aku. Jadi kalau kita itu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita ngobrol, kita ngomong sampaikan Tuhan,
Engkau ingat loh Tuhan, janji-janji-Mu Tuhan, yang belum Engkau genapi. Aku tunggu, aku percaya. Engkau genapi, jangan sampai saudara kita ini sudah terima janji Tuhan, belum tergenapi, tapi kita frustasi. Ya, karena waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Cara Tuhan bukan cara kita. Kalau Tuhan mau genapi janjinya, kita jangan merasa Tuhan itu lambat. Karena yang seringkali lambat kita tidak respon ketika Tuhan berkata, naik ke gunung, tinggal di sana. Kita berkata, maaf Tuhan, aku masih repot, banyak yang harus aku kerjakan. Padahal justru karena kita kurang berdoa atau tidak berdoa, tidak ketemu Tuhan, banyak hal tidak selesai, saudara. Tapi kalau kita ketemu Tuhan, nurut, taat pada Tuhan, banyak kemudahan, banyak pintu Tuhan buka, banyak mujizat, banyak yang supranatural akan kita alami, kita terima. Saya pernah ngalami, saudara. Saya itu pernah punya surat-surat yang keselip, saudara. Suratnya keselip. Saya merasa saya belum lihat barangnya, suami saya ya belum lihat barangnya, saya nggak tahu. Kakak saya berkata, sudah aku berikan kepada kalian. Saya cari cukup lama, saudara, 10 tahun lebih. Loh, ini surat kok keselip sampai begitu lama karena dikirim ya, saudara. Saya nggak tahu waktu itu gimana ceritanya. Sampai cukup lama. Kami cari-cari, loh ini gimana, surat ini gimana ini. Kan itu klaim asuransi, saudara. Lah ini gimana ini, mau ngeklaim, mau apa, nggak bisa ini. Kalau suratnya nggak ketemu ini, apa namanya, bendelnya itu. Satu kali, saya sedang cuci-cuci piring ya, sedang cuci piring. Tato Roh Kudus berkata begini, sekarang masuk kamar, sembahyang. Tak tinggal, saudara. Saya tinggal, saya masuk kamar, saya sembahyang, saya nyembah Tuhan. Kalau sudah naik ke gunung, saudara, jangan mikir yang lain, tinggalkan semua ya. Bila perlu HP dimatikan. Jangan bilang tidak ada waktu, tapi bisa balesi WA terus lihat Facebook, saudara ya. Medsos ini sekarang mencuri banyak waktu. Jadi kalau kita mau datang, kita disiplin diri kita. Desire atau kerinduan itu inisiatifnya Tuhan beri kepada kita, tinggal kita meresponi, naik ke gunung tinggal di sana, ya. Jadi bila perlu kita ngerti ini yang menghambat ditinggalkan, saudara. Naik ke gunung, saya doa, saya nyembah Tuhan, saya nyembah Tuhan. Ketika doa nyembah Tuhan, manis hadiratnya, tahu-tahu selesai, Roh Kudus berkata begini, cepat sekarang keluar. Keluar saya, saudara. Saya keluar, saya kaget. Rupanya mama saya itu sedang buangi barang-barang dikasihkan ke bibi loak. Nah, bibi loaknya itu tukang rombeng ya, saudara. Saya sudah masukkan itu berkas-berkas, nggak tahu apa itu kertas-kertas ke dalam karung. Saya keluar, saya berkata begini, Bu, maaf Bu, itu yang dimasukkan dalam karung apa Bu? Boleh saya lihat? Saya bilang, oh iya Bu, silahkan. Ini kan katanya enggak kepake gitu. Saya ambil, saya kaget, saudara. Itu barang-barang yang saya cari selama ini sekian bendel. Sebagian masih oke, ada satu bendel yang kena air, saudara. Kalau saya terlambat 1 menit, barang sudah masuk karung, dia pergi selesai, saudara. Tapi saya belajar di sini, waktu Tuhan yang terbaik. Ketika kita taat, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan hanya berkata, sembahyang, nyembah aku. Kita nurut kepada Tuhan. Wow, sesuatu yang saya tidak duga sama sekali. Saya sampai ketika lihat barang itu ketemu yang agak deg-degan, saudara. Saya bilang, Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi kelewat sedikit aja sudah hilang ini barangnya. Jadi saya harus repot, saudara, lapor polisi segala macam. Tapi saya berkata, tepat waktu ketika harus diklaim semua, Tuhan sudah sediakan. Saya berkata, Tuhan itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kalau kita mau datang kepada Dia, kita kosongkan semua, saudara. Kosongkan apa yang membebani kita, tinggalkan semua. Dan kita berkata, aku mau fokus. Hanya Tuhan yang di depanku. Hanya Dia yang aku sembah. Hanya Dia yang aku muliakan. Aku mau ketemu muka dengan Tuhanku. Aku mau tersungkur dan aku mau berkata, Tuhan, aku mau ketemu dengan Engkau. Saudara, di situ saudara akan mengalami ajaib. Saudara rasakan damai. Saudara akan rasakan
Tuhan berbicara. Tuhan akan tunjukkan sesuatu yang mungkin kita tidak tahu. Tuhan akan ingatkan kita sesuatu. Tahu-tahu Tuhan akan buka jalan. Ketemukan dengan orang yang kita tidak berpikir. Orang itu akan dipakai Tuhan jadi saluran berkat buat kita. Kita akan tahu dibukakan pintu oleh Tuhan. Kenapa pintu bisa terbuka? Pengaturan semua dari atas. Dan kita berkata, bukan karena aku. Semua karena Tuhan. Sehingga kita berkata, Tuhan, kemuliaan hanya bagi Engkau. Aku persembahkan semua untuk puji hormat bagi namamu. Dan hidup kita tenang, saudara. Hari demi hari, tetap kerjakan tanggung jawab kita. Karena kita semua punya tanggung jawab. Semua kita punya hal-hal yang harus dikerjakan. Tapi utamakan Tuhan dalam hidup kita. Kita berkata, Yesus, aku tidak mau lewatkan satu hari pun tanpa aku ketemu dengan Engkau. Yesus, aku tidak mau lewati hari ini dengan semua kedagingan, dengan semua beban yang terus menindih dalam hidupku. Aku tahu ini ada, justru Tuhan akan nyatakan kuasanya lewat persoalan yang sedang aku hadapi. Setiap kita ketemu dengan persoalan, kita berkata, yes, persoalan ini akan menyatakan kuasa Tuhan terjadi dalam hidupku. Bukan ketika persoalan datang kita loyo. Belum selesai kok ditambahi lagi. Belum selesai kok ditambahi lagi. Tapi kita berkata, lewat pergumulan yang ada, aku akan mengalami kuasa Tuhan. Lewat pergumulan yang ada, aku akan mengalami bahwa Tuhan sungguh hidup dalam hidupku. Tuhan, saudara, saya mau bersaksi. Ada satu kisah. Ada satu anak Tuhan. Dia dipakai Tuhan urapan kesembuhan. Tapi dia sendiri sakit, ya, dia sendiri sakit, sehingga kalau dia selesai doakan orang yang didoakan itu sembuh, imannya bangkit, ya, imannya bangkit, tapi dia sakit bertahun, dia tidak sembuh, saudara, sampai 5 tahun, sampai 10 tahun tidak sembuh, loh, sampai 20 tahun tidak sembuh, loh, saudara, penyakitnya bolak-balik masuk rumah sakit, mungkin secara, loh, ini hamba Tuhan. Katanya nyampaikan firman, nyampaikan kesembuhan. Kok dia sendiri sakit, tapi imannya tidak padam. Dia berkata, Tuhanku, Tuhan yang menyembuhkan, janjinya ya dan amin. Apa yang Tuhan sudah janjikan akan tergenapi dalam hidupku. Sampai lewat 30 tahun, saudara. Satu kali dia KKR, kesembuhan, orang-orang dijamah disembuhkan, dia sakit, saudara. Dia sakit, lemes, bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit malam itu dokter periksa. Dokter berkata begini, Ibu, sakitmu ini sudah tidak ada obatnya. Kami secara medis, secara kedokteran sudah mengupayakan yang terbaik buat Ibu, tapi nggak bisa sembuh, saya angkat tangan. Ibu ini dalam ruangan, ketika dokter berkata angkat tangan, dia diam, dokternya keluar, naik ke gunung, saudara. Naik ke gunung. Dia tinggal di atas gunung. Dia berkata begini, Tuhan, Kau Tuhan yang hidup. Kau Tuhan penyembuh. Aku percaya dalam nama Yesus terjadi mujizat. Aku percaya janjimu tergenapi. Engkau berkata, Tuhan, aku pasti sembuh. Aku percaya aku disembuhkan. Tuhan, aku sekarang berdoa ya Tuhan. Kalau Lazarus yang sudah mati bisa Engkau bangkitkan. Aku yang sakit ini pun bisa Engkau sembuhkan. Terus dia bilang, Tuhan, tolong Tuhan, lihat catatanmu Tuhan, lihat catatanmu. Janji-janjimu yang belum kau genapi dalam hidupku, lihat catatanmu Tuhan. Saudara, dia sembahyang terus sampai dia ketemu Tuhan. Dalam kelemahan tubuhnya ya saudara, dalam kelemahannya, dia sembahyang, hatinya bergelora. Dia punya iman, dia berkata, Yesusku hidup, Yesusku berkuasa, Yesusku sanggup menyembuhkan, Yesusku mampu menolong aku. Tahu-tahu saudara, ada seorang malaikat datang. Malaikat itu bawa catatan, bawa ballpoint saudara, ya kayak triplek itu, catatan, bawa ballpoint, didekatkan ke hamba Tuhan ini, malaikatnya berkata gini, kamu lihat, ini janji-janji Tuhan buat kamu. Dicentang satu-satu, saudara, sama malaikatnya. Dicentang. Dan kemudian dia lihat, jatahmu disembuhkan. Ibu ini, yes!
aku terima mujizat, aku terima kesembuhan dari Tuhan. Malaikatnya sudah pergi, dia tetap berkata, terima kasih Tuhan, aku percaya ini waktumu menyembuhkan aku. Ini waktuku ngalami mujizatmu. Besok paginya, perawatnya datang ke kamar dia. Perawat berkata, Ibu kelihatan seger. Ibu kelihatan lebih sehat pagi ini. Dia berkata, yes, aku disembuhkan oleh Tuhan. Saudara tahu, malam itu, hamba Tuhan ini keluar dari rumah sakit, dia pulang. Malam sebelumnya, dokter angkat tangan. Tapi ketika dia naik ke gunung, dia tinggal di atas gunung, dia ketemu dengan Tuhan. Tuhan utus malaikatnya. Malam itu, besoknya ya saudara, dia pulang. Dia keluar dari rumah sakit. Dokternya berkata, Ibu, mujizat Tuhan terjadi. Saya lihat Ibu sehat semuanya. Siapa yang sanggup kerjakan? Yesus yang sama yang kita sembah. Kalau hari-hari ini saudara, kita ini rasa loyo, kita rasanya kok gelisah, khawatir, ketakutan. Ada yang menghimpit hidup kita. Nomor 1, naik ke atas gunung. Tinggal di atas gunung. Dan satu teman, dia telepon, dia berkata begini, aku ini dapat janji Tuhan. Aku sudah dapat pesan Tuhan dari disebutkan ya saudara, saya tahu sendiri, hamba Tuhan ini nubuat ini segala sesuatunya. Tapi kenapa ini nggak terjadi? Kenapa aku belum menerima penggenapan janji Tuhan? Saya berkata, satu kuncinya, kamu sendiri harus ketemu Tuhan. Jangan puas hanya dapat nubuat dan pesan-pesan dari yang lain, itu firman yang disampaikan. Tapi kalau engkau tidak kejar Yesus dengan sepenuh hati, sampai kau ketemu dengan dia muka dengan muka, dan kau ngalami hadiratnya, engkau ngalami Tuhan berbicara, engkau ngalami kuasanya terjadi dalam hidupmu, engkau akan bingung, akan berkata, kenapa? Lu kok mbok cepet toh Tuhan selesaikan masalahku. Saudara, kekuatan dari dalam ini ketika kita ketemu Tuhan, yang dari dalam ini muncul, bangkitkan, sehingga kita berkata, aku tidak takut lagi, aku tidak khawatir lagi. Apapun bisa manusia lakukan, tapi semua dalam kendali Tuhan. Jangan takut kalau ada yang menjatuhkan, ada yang nutup pintu pelayanan, pintu berkat, atau apapun, ada perkataan negatif yang dikeluarkan orang terhadap kita. Jangan diurusi, saudara. Urusi hatimu, dipereskan di hadapan Tuhan. Ampuni mereka semua. Buka hati ngadep Tuhan. Tuhan turun tangan, dibereskan, saudara. Waktunya kapan? Waktunya Tuhan. Caranya gimana? Cara Tuhan. Lewat siapa? Tuhan yang ngatur semuanya. Sehingga kita akhirnya berkata, semua karena Engkau yang mengerjakan. Bukan dari aku, Tuhan. Aku ini hamba-Mu. Aku hanya berserah kepadamu. Yang kita perlukan, saudara, berserah kepada Tuhan. Yang diperlukan apa? Kerendahan hati datang kepada Tuhan. Dengan iman kita percaya, aku tahu Tuhanku tidak meninggalkan aku. Aku tahu Tuhanku peduli atas hidupku. Aku tahu Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus mampu, dan Tuhan Yesus mau menolong dalam hidupku. Dan kita akan rasakan, yes, jatahku lebih dari pemenang. Karena dikatakan, aku ini bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal. Dan dikatakan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kemenangan, di situ ada pertolongan, di situ ada terobosan, di situ Tuhan akan bekerja lewat hidup kita. Pelayanan kita akan diberkati, keluarga kita akan diberkati, masa depan cerah, penuh pengharapan, sudah Tuhan sediakan. Mari hari-hari ini, saudara, masa PPKM, ada waktu banyak, datang kepada Tuhan. Datang, tinggalkan semua, fokus, senangkan hati Tuhan. Sehingga kita terus naik ke gunung. Kita akan mengalami, wow, sesuatu yang ilahi terjadi dalam hidup kita. Yang supranatural terjadi. Kita terima. Semua yang dari janji-janji Tuhan, Tuhan kan berkata, Matius 18 apa? Yang kamu ikat di surga, terikat di surga. Yang kamu lepaskan di surga, terlepas. Ya, yang kita lepaskan di bumi, terlepas dari surga. Yang ikat di bumi,
terikat di surga. Kita lepaskan semua berkat yang sudah Tuhan sediakan. Ingat ya Tuhan, Kau sudah janjikan semua ini. Aku terima dengan iman, turun dalam hidupku sesuai dengan waktumu. Kita akan mengalami kuasa Tuhan. Hidup kita menang. Kita hanya berkata, wow, Yesus hebat, Yesus ajaib, hatiku semakin melimpah. Apapun terjadi, aku tidak takut. Ada Yesus yang menyertai aku. Kita akan berdoa sama-sama, saudara. Jangan sampai ada sesuatu yang menindis dalam hidup kita. Jangan ada sampai sesuatu yang membuat kita down, membuat kita lemah iman, membuat kita putus asa. Karena Yesus yang kita sembah hidup, ya Yesus yang kita sembah sangat mengasihi kita. Dan Yesus itu fokus pada setiap kita. Tidak hanya orang tertentu, tapi Yesus fokus kepada setiap kita. Kita disayang oleh Tuhan. Saudara, saya akan berdoa supaya semua yang lihat di Zoom ini, Tuhan akan berdoa, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan membentengi hidup kita. Jangan sampai ada yang kena, saudara. Kalau sampai memang ada yang dibawa pulang, tadi saya dengar, artinya tugasnya selesai. Caranya biar cara Tuhan. Kita tidak ngerti, saudara. Saya tutup ya, saudara. Ada satu teman, dia berkata begini, saya berdoa Tuhan sampaikan ada 3 hal. Nomor 1, Tuhan itu sidak mendadak. Sidak mendadak itu artinya gini, Tuhan mau memberikan berkat buat kita mau dibawa next level, ketika disidak kita lemah iman, tidak bisa kita terima. Kita mau dinaikkan pangkat kita sama Tuhan, kita jauh dari Tuhan, tidak bisa lagi, saudara ya. Disidak mendadak. Apakah didapati kita sedang sungguh-sungguh on fire, setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan, atau kita bingung sendiri lah, itu sidak mendadak. Yang kedua dikatakan, Tuhan bawa pulang acak. Ya, mendadak siapapun, dalam Tuhan, tidak dalam Tuhan, itu memang sedang hari-hari ini terjadi. Dan yang ketiga, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Siapa rumah Tuhan? Kita semua, saudara. Jadi mari hari-hari ini semakin dibersihkan sana-sana kotoran-kotoran yang membuat kita jauh, yang membuat kita tidak ketemu Tuhan. Tapi mari kita hampiri Dia dengan kerendahan hati, supaya lewat hidup kita, orang-orang diberkati. Lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Yuk kita doa sama-sama ya, Bapak Ibu ya. Kita bahasa roh, kita doa sama-sama. Korapa shikia rapataka repisyaka rapataka rapasoko nakarapaka. Lekata karya pasikite kia rapaka rapaseketa karapaka. Nekata karupu syaka repeketa kia rapasoko nakarapaka. Lekata karyo pukuru sikia rapaseketa karapaka. Neketa karapasikite kele prasikine prakuria pakarapasikia rapataka. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu di hidup kami seperti di dalam surga. Kami bersyukur untuk pagi siang hari ini, karena Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang baik. Kami berdoa saat ini Tuhan, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu, biar hati kami terus fokus menyembah Engkau, memuliakan namamu. Biar kami mau menomorsatukan Kau dalam hidup kami. Biar hidup kami terus menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami ada yang jauh dari Engkau, kami tidak on fire. Kasih yang mula-mula sudah mulai redup dalam hidup kami. Ampuni Tuhan. Kami minta Engkau kembalikan lagi ya Tuhan. Biar api-Mu menyala kuat dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, api Roh Kudus membakar kami. Biar kami semakin jatuh cinta dengan Engkau. Bawa kami kekuatan yang baru Tuhan, matikan kedagingan kami. Kami bisa sanggup naik ke atas gunung. Kami tinggalkan semua beban, persoalan, pergumulan dalam hidup kami. Tapi kami mau tinggal di atas gunung, kami mau ketemu muka dengan Engkau. Transformasi hidup kami, perbarui kami. Menghadapi masa pandemi ini, kami tidak takut, tidak khawatir, tapi kami percaya ada Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang terus mengulurkan tangannya buat kami.
Kami tidak sendiri. Semua pergumulan umat-Mu Tuhan yang ada di Zoom yang ikut ini, kami berdoa Tuhan, Kau dengar jeritan hati setiap anak-anak-Mu. Kau sudah melihat, Kau sudah mendengar apa yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu. Mari Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Kami percaya Engkau penuh dengan kasih dan anugerah. Kau berikan kekuatan yang baru, roh iman Kau bangkitkan dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Biar setiap kami mengalami kemenangan demi kemenangan, mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan, mengalami anugerah demi anugerah, mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Karena pertolongan kami datang dari tempat yang maha tinggi. Pertolongan kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai kami. Kami berkata, dalam nama Yesus kami terima mujizat. Di dalam nama Yesus kami terima yang supranatural. Di dalam nama Yesus kasih karunia Tuhan mengalir kuat dalam hidup kami. Kami percaya kami tidak sendiri. Engkau terus menyertai hidup kami. Kami berdoa bangkitkan roh iman dalam setiap kami. Yang punya pergumulan, kami percaya waktu-Mu yang bekerja, cara-Mu, pengaturan-Mu sempurna. Kami hanya berserah, kami tidak mau hanyut dengan persoalan, tapi iman kami dibangkitkan kembali, dan kami akan lihat janji-Mu tergenapi dalam hidup setiap kami. Kami percaya Engkau setia, Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami. Kami mengucap syukur Tuhan, biar damai sejahtera ilahi yang melampaui segala akal dan pikiran kami memelihara hati kami. Keluarga kami dibungkus oleh darah Yesus. Pelayanan kami, jemaat yang kami layani, dibungkus oleh darah Yesus. Pekerjaan kami, karyawan-karyawan, dibungkus oleh darah Yesus. Kami percaya, kami dihindarkan dari semua virus corona atau apapun yang mematikan. Tapi kami percaya kami aman dalam perlindungan Tuhan. Pasukan Tuhan berkemah di sekeliling kami. Dan ada tembok berapi yang mengelilingi kami, sehingga kami aman dalam perlindungan-Mu. Kami mengucap syukur, berkati PD Priscilla Aquila. Kami berdoa Engkau berkati Tuhan. Berkati semua pengurus yang ada. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu, semua hamba-hamba-Mu, Tuhan memberkati. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang setia. Kami mengucap syukur, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkati kami Tuhan. Kami mengucap syukur, berkati Ibu Hilda dan keluarga, berkati Ibu Iren dan keluarga, semua yang melayani tadi. Pak Rama juga Tuhan berkati kami semua. Biar kami aman dalam perlindungan-Mu. Kami mengucap syukur, Engkau Tuhan yang baik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin.